Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu masa di dalam kehidupan iman bangsa Israel, di mana para imam yang seharusnya mendengar kebenaran firman Allah, yang seharusnya peka akan suara Tuhan, memilih untuk menulikan telinganya. Firman Tuhan menggema di telinga para imam. Jika kamu tidak mendengar, aku akan mengirim kutuk ke antaramu. Kamu menyimpang dari jalan, membuat banyak orang tergelincir. Maka aku akan membuat kamu hina di hadapan seluruh bangsa. Sudah lalu langit tertutup. Langit tertutup. Tidak ada lagi nubuat. Para nabi tidak lagi mendengar. Tidak ada lagi orang yang mendengar suara Allah. Seolah-olah langit membisu. Seolah-olah langit tertutup. Allah tidak lagi berfirman. Dan Allah tidak berfirman, saudaraku, selama lebih dari 400 tahun. Selama 400 tahun, hanya sunyi yang berbicara. Saudara, kalau saudara memegang Alkitab cetak, saudara akan melihat bahwa antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, LAI selalu meletakkan selembar kertas kosong di situ. Saudara, kertas kosong itu adalah kertas kosong 400 tahun kekosongan dan kesunyian. Kegelapan merayap menanti fajar yang tidak kunjung tiba. Saudara, kisah kemudian beranjak. Yesus lahir. Pengharapan itu lahir di Bethlehem seperti yang tertulis. Namun ketika para imam kepala dan ahli Taurat ditanya, saudara, mereka tahu tempatnya, tapi tidak ada yang pergi menyembah. Tak ada yang pergi menyembah, saudara. Orang Majus datang dari tempat yang jauh. Orang Majus mengorbankan banyak hal. Mengorbankan kenyamanan mereka, mengorbankan waktu mereka, mengorbankan harta mereka, datang untuk melihat raja yang dijanjikan. Tapi saudara, para imam yang tahu memutuskan tidak mencari. Herodes yang diberitahu memutuskan tidak mencari. Ada Simeon dan Hana, saudara. Simeon dan Hana, dia menanti-nanti, memeluk pengharapan. Saudara tahu apa yang saya suka dari Simeon? Simeon menanti berpuluh-puluh tahun kedatangan juru selamat ini. Ketika bayi Yesus datang ke hadapan mereka, Simeon memeluknya, menatangnya tinggi di atas kepalanya, dan berkata, "Nunc dimittis." Ya Tuhan, biarkan prajurit tua ini pergi, sebab aku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Simeon dan Hana menanti-nanti, memeluk pengharapan mereka di ambang maut. Tetapi saudara, Yerusalem tetap tidur. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak mengenal dia, tidak menerimanya. Dunia yang diciptakan oleh firman tidak mengenal firman yang berinkarnasi menjadi daging.
bertahun-tahun kemudian, ketika Yesus berusia 12 tahun, orang tuanya memutuskan untuk membawa dia datang ke bait Allah. Di bait Allah, saudara, anak laki-laki biasa ini, anak laki-laki yang kelihatannya seperti anak laki-laki pada umumnya, duduk di tengah para alim ulama. Mereka mendengar bagaimana dia bersoal jawab. Anak ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, jauh melampaui pemahaman anak-anak di usianya. Para imam menjawab, para ahli Taurat menjawab, namun anak ini kembali mengajukan pertanyaan yang berikutnya. Mereka bersoal jawab, saudara, dan anak ini membuat para imam tercengang. Mereka kaget. Mereka bingung. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 12 tahun memiliki pemahaman sedemikian rupa? Namun saudara, di tengah-tengah kebingungan itu tidak ada satu lutut pun yang bertelut. Hikmat bertambah seharusnya membuat kasih semakin bertambah. Tapi saudara, hikmat yang bertambah tidak membuat kasih para imam bertambah. Sebaliknya saudara, hati mereka tetap keras. Mereka terperangah, mereka kagum, tapi tidak ada seorang pun yang memberikan pengakuan. Tidak ada orang yang mengakui dia. Waktu terus berlalu. Yesus berusia 30 tahun. Di usianya yang 30 tahun, saudara, Yesus memulai pelayanannya. Dia pulang ke kampung halamannya. Dia membuka gulungan kitab. Dia menyatakan tahun rahmat Allah telah datang. Saudara, sekali lagi mereka terkagum-kagum, mereka terheran-heran mendengar bagaimana mungkin orang ini begitu berhikmat menyampaikan kebenaran, menyampaikan rahasia ilahi. Mereka mendengar bagaimana Yesus mengatakan bahwa hari ini, ketika engkau mendengar firman ini dibacakan, firman ini digenapi. Mereka mendengar, mereka bangkit. Tapi saudara, mereka tidak bangkit untuk menyembah Yesus. Mereka bangkit untuk menyeret dia keluar, membawa dia menuju ke arah tebing, lalu kemudian berusaha untuk melemparkan dia ke arah tebing itu. Namun saudara, Yesus berjalan lewat. Yesus berjalan lewat melalui mereka. Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka. Kenapa saudara? Karena waktunya belum tiba. Tapi saudara, dengar ini baik. Sejak hari itu, kegelapan yang lebih gelap datang mengintai. Para pemungut cukai dan orang berdosa datang kepadanya. Mereka makan bersama-sama dengan dia. Ada seorang perempuan, saudara, yang diseret ke tengah-tengah. Orang mencoba untuk melempari dia dengan batu karena dia kedapatan berzina. Tapi Yesus mengampuni dia. Ada seorang perempuan yang mengaku bahwa dia adalah orang berdosa. Membuka minyak narwastu, menyiramkannya di bawah kaki Yesus, lalu menyeka dengan rambutnya. Orang berdosa datang, makan bersama dengan dia, sesuatu yang tidak umum pada waktu itu. Orang berdosa datang, menyentuh kakinya. Seorang perempuan yang dianggap tidak layak menyentuh kakinya, bukan sesuatu yang umum. Tapi kenyataannya saudara, orang berdosa makan bersama dengan dia. Sementara di sudut ruangan, orang Farisi melihat. Mereka menahan marah, menggertakkan giginya. Mereka berkata, "Guru, tidakkah kau tahu siapa perempuan ini?" Ketika mereka melihat
para pemungut cukai, orang berdosa makan dengan Yesus. Mereka berkata, dia makan dengan orang berdosa. Ahli Taurat, orang Farisi kemudian memanggil mahkamah agama, Sanhedrin, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk kemudian merencanakan pembunuhan. Karena bagi mereka lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa binasa. Kegelapan yang tadi mengeriak, kegelapan yang tadinya hanya mengintip, kini mulai merangkak naik ke singgasana imam besar. Tindakan harus dilakukan. Imam besar berkomplot mencari orang yang bisa disogok. Imam besar, para imam melihat orang yang tepat. Sejatinya orang ini tidak dibujuk. Sejatinya orang ini datang menawarkan diri. Setelah makan bersama dengan para murid, roh jahat menguasai Yudas. Yesus berkata, lakukan apa yang harus kau lakukan. Yudas pergi. Yesus membawa murid-muridnya ke taman Getsemani. Yesus berlutut dan berdoa. Yesus memohon kekuatan yang dari Allah. Selesai berdoa, saudara, tidak lama kemudian Yudas datang. Dia datang dengan membawa ciuman, dia mencium gurunya. Yesus berkata, hai teman, untuk itukah kau datang? Saudara, para prajurit bait Allah kemudian menangkap Yesus, membelenggu Yesus, membawa Yesus. Fajar belum merekah, mahkamah agama sudah bulat suara. Pilatus ingin melepaskan dia, tetapi suara rakyat berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Demi kedamaian dengan kekaisaran, kebenaran disalibkan. Kegelapan menguasai ruang sidang. Pukulan dan cambukan diberikan. Pada jam 12, terang matahari mati. Kegelapan menyelimuti bumi sampai jam 3. Di tengah pekat itu, sebuah suara menjerit, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saudara, tabir bait suci terbelah, bumi bergoncang. Anak domba Allah menghela nafasnya untuk yang terakhir kali. Ke dalam tanganmu, ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Dan hari itu, kegelapan total menyapa bumi. $400 tahun kegelapan. Lalu sebuah bintang muncul di timur. Bukan bintang biasa, melainkan matahari kebenaran dengan sayap kesembuhan. Orang Majus bersuka cita. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Allah seolah berbisik, aku sudah tidak marah lagi. Fajar menyingsing dari tempat yang tinggi. Begitu
padang yang sunyi, para gembala menjaga kawanan. Mereka adalah orang yang terbuang, yang sederhana, yang tidak dianggap. Namun tiba-tiba saudara, langit terbuka dan kemuliaan Tuhan bersinar. Malaikat Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan para gembala saudara menjadi saksi pertama. Keselamatan tidak datang ke istana, tetapi tiba di sebuah padang. Terang kembali bersinar. Anak itu menjadi besar. Dia belajar menggergaji kayu, mengerjakan pekerjaan pertukangan. Dia memanggil ibunya. Dia bertanya tentang Taurat. Namun saudara, setiap hari hikmatnya bertambah. Dan setiap hari kasih Allah semakin nyata. Sebagaimana kasih manusia semakin banyak untuknya. Terang itu tidak tiba-tiba menyilaukan saudara, tetapi mulai merayap lembut dari Bukit Zaitun. Terang kembali bersinar. Ada suara berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Yohanes sang pelopor itu saudara, dia terpanggil sejak masih dalam kandungan. Dia bukan terang, tapi dia adalah saksi tentang terang itu. Satu hari saudara, ketika dia melihat Yesus berjalan ke arahnya, dadanya tiba-tiba sesak dengan sukacita. Dan dia mulai berseru, lihat, anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa dunia. Dan saat itulah saudara, kegelapan mulai mundur. Yesus berjalan di tepi danau, melewati badai yang mematikan. Bukan untuk menghindar, tetapi untuk bertemu dengan satu orang jiwa yang dirasuki oleh ribuan setan. Jiwa yang menderita karena setan-setan itu menyiksa dia. Jiwa yang disiksa oleh legion. Ketika orang gila itu, orang yang dirasuki setan itu melihat Yesus, orang gila itu berteriak. Setan-setan di dalamnya berteriak, apa urusanmu dengan aku? Yesus Allah yang maha tinggi. Tapi Yesus lebih kuat saudara. Yesus lebih kuat. Setan-setan itu diusir.
masuk ke dalam babi, yang kemudian mati mengempaskan dirinya ke dalam danau. Yesus lebih kuat. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Sungguh kuasa gelap mulai runtuh. Terang tidak pernah takut pada kegelapan. Saudara, saya ajak saudara untuk buka satu bagian firman Tuhan. Lukas 23 ayat 39 sampai ayat yang ke-43. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejak dari hari Kamis kemarin, saya menerima undangan khotbah untuk berkhotbah tentang masa-masa kematian Yesus. Hari Kamis yang lalu, saudara, hari Rabu yang lalu, saya berkhotbah tentang Yudas yang menjual Yesus. Saudara, yang menarik adalah ketika teks itu dibaca di dalam bahasa Yunaninya, maka saudara akan mendapati bahwa sepanjang teks itu ada lebih dari 38 kali kata menyerahkan digunakan. Yang pertama, saudara, kata menyerahkan digunakan pada Yudas. Yang kedua, kata menyerahkan digunakan pada Allah. Yang ketiga, kata menyerahkan digunakan pada Yesus. Yang menarik adalah begini, saudara. Sementara Yudas berpikir bahwa dia yang menyerahkan Yesus kepada para imam, Alkitab menunjukkan bahwa sebetulnya Allah lah yang menyerahkan Yesus ke dalam bumi. Sementara Yudas menyerahkan Yesus demi 30 keping perak, menjual Yesus dengan harga budak. Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Sementara Yudas menjual Yesus dengan harga budak, Yesus menyerahkan nyawanya untuk melepaskan manusia dari perbudakan dosa. Hari ini, saudara, kita melihat bagaimana orang banyak lebih memilih Barabas daripada memilih Yesus. Saudara tahu apa arti kata Barabas atau Baraba dalam dialek Arab? Barabas artinya anak bapa. Anak bapa. Ketika diberi pilihan, mana kau pilih? Anak Allah, Yesus Kristus, atau Barabas, anak bapa yang dikenal dengan kejahatannya? Orang banyak berteriak, "Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas!" Saudara, anak Allah menggantikan anak bapa.
Anak bapa yang telah jatuh, meninggalkan persekutuannya dengan bapaknya. Anak bapa yang jatuh di dalam dosa. Anak bapa yang menjual harta kekayaannya demi para pelacur. Anak bapa yang menjual harta kekayaannya, meninggalkan tanah perjanjian. Dan mereka memilih anak bapa ini daripada memilih anak Allah. Tapi anak Allah hadir supaya anak bapa boleh memiliki hidup yang baru dengan bapaknya. Dan hari ini saudara, kita diperhadapkan pada Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Saudara tahu apa yang terjadi dengan orang berdosa, saudara, ketika dosanya terkuak? Saudara tahu apa yang terjadi? Apa yang akan orang berdosa lakukan ketika dosanya terkuak? Saudara, ketika orang berdosa melakukan dosa, dan ketika dosanya itu terkuak, maka tindakan pertama yang akan dilakukan oleh orang berdosa adalah berusaha untuk keluar dari posisinya, lalu kemudian memperbaiki kesalahannya. Betul saudara? Kalau saudara kedapatan mencuri, dan saudara tahu saudara akan dihukum karena mencuri, maka saudara akan berusaha untuk mengembalikan uang hasil curian itu supaya saudara tidak dihukum. Kalau saudara ketahuan membunuh orang, saudara akan berusaha untuk lari, kabur dari rumah supaya saudara tidak dipenjara. Betul saudara? Kalau saudara kedapatan menipu orang, saudara akan berusaha untuk memperbaiki, dan kemudian saudara datang pada orang yang ditipu, saudara berusaha untuk menebus. Saudara, ketika kita yang berdosa ini kedapatan berbuat dosa dan akan dihukum karena dosa, maka kita akan melakukan segala cara yang mungkin supaya kita tidak dihukum. Tapi apa jadinya saudara kalau dosa saudara ketahuan, saudara dihukum, dan saudara tidak dapat melakukan apa-apa karena saudara terikat pada kayu salib itu? Kemungkinan cuma dua. Yang pertama, kita menjadi begitu marah, menyalahkan ini dan itu. Atau kemungkinan yang kedua, kita akan mengakui dosa kita dan memohon belas kasihan. Terikat di kayu salib menunjukkan ketidakberdayaan seseorang. Terikat, terpaku di kayu salib menunjukkan kelemahan seseorang. Tidak berdaya, tidak mampu melakukan apa-apa, tidak mampu mendatangkan perubahan, tidak mampu menolong diri sendiri, tidak mampu dalam segala hal. Tapi saudara lihat ini perbedaannya. Orang berdosa yang disalibkan bersama dengan Yesus adalah orang-orang yang dilumpuhkan oleh dosanya. Nah, peduli bagaimana mereka menangis dan meratap, mereka tetap tidak bisa melepaskan diri dari keterikatan mereka akan dosanya. Tapi Yesus, saudara, sementara dia terikat di atas kayu salib, dia memiliki kuasa untuk memerdekakan orang berdosa. Itu sebabnya, saudara, Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, salib bukan simbol kelemahan. Salib selalu adalah lambang kekuatan. Bagaimana Allah menyelesaikan dosa. Jadi saudara, apapun pergumulanmu hari ini, apapun tantangan yang kau hadapi hari ini, datang pada Yesus dengan berani. Apapun salib yang mengikatmu hari ini, datang pada Yesus dan dengan berani berkata, Kyrie eleison, Tuhanku, kasihani aku. Lord, have mercy on me.
Saudara, mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk memasuki perjamuan kudus. Sementara lead singers akan menyanyikan chorus yang pertama. Siapkan roti di tangan kanan saudara. Saya mengajak saudara untuk merenungkan roti. Pandang tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan dengan iman. Kita siapkan cawan di tangan kita. Pandang darah Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai."